pada sekarang di gelombang 4 ini kuotanya akan banyak banget, yaitu ada yang nanya, Kak, kalau ojol itu sebenarnya boleh nggak sih? Jadi buat ibu rumah tangga yang ingin ikut program. Hai semua, kembali lagi di channel Aryan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang selalu stay tune di channel ini. Jadi buat yang baru join, jadi channel ini akan membahas banyak hal tentang kartu prakerja. Kalian bisa cek playlist saya di sini. Jadi ada banyak hal dari step pendaftaran sampai yang terbaru akan terus saya update di channel ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, please dan silahkan subscribe dan pastikan loncengnya nyala. Jadi setiap ada upload video tentang saya, dari saya akan langsung masuk ke handphone teman-teman semua untuk notifikasinya. Oke, jadi pada video kali ini ada berita yang bagus banget yang sudah kita tunggu-tunggu ya dari bulan Mei kemarin, yaitu mengenai gelombang 4 kartu prakerja. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mungkin video ini bisa bantu juga menginformasikan hal apa saja yang ada di gelombang 4 ini. Jadi yang pertama saya akan bahas mengenai kapan akan dibuka. Jadi sesuai dengan video saya kemarin. Jadi saya bilang sekitar 2 minggu ya, itu tanggal 11 atau tanggal 9 saya buat videonya. Jadi itu emang benar. Jadi dari banyak berita juga bisa kalian cek di sini. Jadi di sini kalian bisa lihat ada banyak banget berita dari tadi malam membahas tentang gelombang 4. Jadi sudah bisa dipastikan gelombang 4 sudah pasti akan dipublish atau dibuka di bulan ini. Jadi notifikasi yang seperti ini akan berubah sebentar lagi ya. Jadi teman-teman sabar aja. Jadi direncanakan akan bulan Juli di tahun ini. Dan ini akan dibuka itu setelah evaluasi selesai. Yang direncanakan itu evaluasinya selesai di minggu ini. Jadi at least minggu depan atau 2 minggu lagi paling lambat itu sudah akan dibuka gelombang 4. Jadi buat teman-teman yang menunggu gelombang 4, persiapkan data kalian, persiapkan semua persyaratannya. Jadi saat gelombang dibuka, kalian bisa langsung daftar, lalu diverifikasi, jadi nggak ada masalah dan bisa lulus. Jadi buat teman-teman stay tune dan pantengin terus channel ini, jadi saya akan input update mengenai gelombang 4 juga. Lalu yang berikutnya untuk kuota, jadi kalau biasanya itu kuotanya 164.000 dan kemarin di gelombang 3 itu 300 ribuan. Pada sekarang di gelombang 4 ini kuotanya akan banyak banget, yaitu 500.000 kuota. Jadi akan dibuka hampir 4 kali ya dari yang biasanya itu 164.000. Jadi ini peluangnya besar banget buat kita lulus, walaupun memang saingannya memang banyak banget dari data juga. Dan semua info yang saya berikan ini itu ada dasarnya, saya akan berikan link di bawah untuk link beritanya, jadi kalian bisa baca-baca lagi kalau emang kalian ngerasa perlu baca lagi untuk linknya. Tapi yang jelas, semua yang saya ucapkan berdasarkan dari data yang di deskripsi, dari linknya, oke? Jadi ini direncanakan 500.000 kuota, dan data terbaru yang sudah mendaftar program prakerja adalah 11 juta sekian orang. Jadi sayangnya memang banyak, tapi kita juga punya kemungkinan lulus ya. Jadi buat teman-teman pastikan kalian daftar di hari pertama dan juga bisa seawal mungkin dan data kalian lengkap. Dan kalau untuk perlu meyakinkan lagi, kalian bisa cek video saya yang kemarin tentang pembukaan gelombang 4 dan juga syaratnya seperti apa. Buat kalian yang mau cek, bisa cek linknya di deskripsi saya atau di beranda saya ya. Lalu juga yang terbaru dari gelombang 4 ini direncanakan akan ada yang namanya kelas offline atau kelas luring ya. Jadi mereka sedang mengatur di manakah tempat-tempat yang bisa melakukan pelatihan offline. Jadi di nggak semua tempat, mereka akan cari di mana tempat atau kawasan yang termasuk zona hijau. Jadi zona yang bebas COVID. Jadi di sana mereka akan mengatur, mereka akan membuat pelatihan offline yang sebenarnya juga sangat bermanfaat dan juga bisa melatih skill kita lebih dibandingkan kita online. Jadi buat teman-teman tunggu aja untuk infonya di mana saja akan ada pelatihan offline dan juga seperti apa pelatihannya. Jadi kita tunggu untuk updatean dari gelombang 4 ini. Lalu kemudian banyak teman-teman kita yang nanya mengenai gelombang 4 karena peraturan baru ada ya, yaitu Perpres nomor 76 tahun 2020. Kalau seperti ini boleh nggak kak? Kalau ini boleh nggak kak? Ada yang nanya, kak kalau ojol itu sebenarnya boleh nggak sih? Sedangkan dia memang kerja ya, ojol. Tapi sejak COVID ini udah nurun banget, bahkan hanya dapat 2-3 orderan sehari. Jadi kalau dari saya pribadi sih ya, mungkin ojol memang sebuah pekerjaan ya, tapi ketika kita terdampak dan itu nggak cukup buat kebutuhan sehari, kenapa kita nggak coba untuk gelombang untuk ikut prakerja ini? Karena di sini pun juga yang terdampak PHK
atau mungkin yang dirumahkan ya. Jadi kalau ojol pun saya kalau emang udah nggak bisa diandalkan atau karena sudah minim banget, kenapa menurut saya sih nggak terlalu jadi masalah ya untuk ikut program ini. Lalu yang kedua juga untuk ibu rumah tangga. Banyak yang nanya, kalau ibu rumah tangga boleh nggak ikut program prakerja? Sebenarnya sih jujur ya, untuk peraturan dari 76 ini memang terlalu umum, jadi nggak spesifik dia. Jadi syaratnya hanya yang di PHK atau dirumahkan, terus kemudian yang terdampak COVID, lalu UMKM yang bukan penerima upah, jadi dia juga berhak untuk ikut program prakerja. Dasarnya pasti 18 tahun, WNI, dan juga tidak sedang melakukan pendidikan formal. Jadi buat ibu rumah tangga, ketika keluarga kalian kurang mampu atau memang terdampak banget sama COVID, mungkin suami di PHK, mungkin bisa suaminya yang ikut program prakerja. Jadi buat ibu rumah tangga yang ingin ikut program prakerja, saran saya coba kalian introspeksi diri dulu, kalian nilai diri kalian perlu nggak? Kalau emang dari keluarga kalian ini sudah anggaplah terdampak ya, suami tidak bekerja, anak juga perlu ini, segala macam, kalian bisa mendaftar, mungkin suami atau istri. Kalau sudah dapat, mungkin sudah cukup. Jadi kalau mungkin suami sudah dapat, mungkin yang istri jangan ikut dulu, karena beri kesempatan kepada teman-teman kita yang lain. Jadi at least satu keluarga ada yang dapat, jadi pelatihannya bisa di-sharing juga, pelatihan berdua. Jadi kalau yang suami sudah bekerja atau mungkin sedang bekerja, saran saya nggak usah ikut dulu untuk program prakerja. Tapi kalau emang yang suami juga terdampak, tidak bekerja, dan dan istri juga ingin mencoba, nggak ada salahnya sih menurut saya ya. Apalagi kalau emang tujuannya nanti untuk membuka lapangan kerja dan juga untuk bekerja, jadi untuk mendapatkan penghasilan. Lalu berikutnya juga yang mau saya infokan adalah dari info yang saya dapat, sudah ada yang namanya tuh whitelist ya. Jadi itu adalah peserta yang diprioritaskan oleh pemerintah karena berdasarkan data dari Ketenagakerjaan, yaitu jumlahnya adalah 1,7 juta orang. Tapi saya kan ini nggak akan langsung diambil di satu gelombang, pasti akan bertahap gelombangnya. Jadi dari sekian kuota mungkin ini akan mendapatkan 30% dari setiap gelombang. Jadi yang jelas kita masih punya kesempatan yang besar. Jadi jangan ragu dan pastikan data kalian lengkap. Dan satu lagi, please teman-teman, saya yakin kalian pun juga menyadari ya, kalian sebenarnya perlu atau enggak sih untuk program ini. Jadi kalau kalian ngerasa masih ada pemasukan lain, jadi keluarga masih bekerja dan masih bisa penghidupan, jadi menurut saya nggak perlu ikut dulu. Tapi kalau memang kalian perlu informasi tentang pelatihan agar kalian bisa buka lapangan kerja, kalian bisa bekerja di tempat nanti yang setelah normal, kalian berhak ikut untuk program ini. Dan juga yang terakhir teman-teman, untuk yang kemarin masih banyak yang nanya, jadi untuk peraturan terbaru apakah juga berdampak ke gelombang 1, 2, 3? Saya harap dan jawaban saya masih sama, itu tidak. Jadi ini akan berlaku dari gelombang 4 untuk syaratnya. Tapi kalau untuk pemalsuan identitas itu saya nggak tahu ya, tapi kalau memang benar ada pemalsuan identitas, itu menurut saya juga harus diusut dan juga harus ditindak agar tidak sampai itu menjadi sebuah keuntungan pribadi yang seharusnya bukan hak mereka, karena mereka menggunakan data palsu. Itu jadi kesempatan buat mereka untuk mengambil keuntungan dari program ini. Jadi itu aja sih teman-teman untuk update terbaru. Yang jelas gelombang 4 tunggu sebentar lagi akan dibuka ya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau tinggalin di Putra Prakerja, please dan wajib subscribe channel ini, nyalakan lonceng, dan juga bantu like-nya kalau kalian suka dengan video ini. Dan juga teman-teman kalau pertanyaan jangan ragu buat komen di bawah, karena saya akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan juga kalau ada data yang ingin kalian sampaikan atau ingin chat personal, bisa follow saya di Instagram saya di @aryawan_agus, di DM ke sana. Oke? Jadi di akhir video saya ucapkan terima kasih banyak udah nonton sampai menit ini dan juga sudah subscribe. Dan buat teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat. Kalau salah kata saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah!